Yakun lahu kufuwan ahad. Nah, ini sebahagian daripada keutamaan qul huwallahu ahad, ya. Supaya kita juga bisa, kata guru tadi, untuk mengisi waktu, umur dengan amal-amal soleh. Tidak usah kita duduk di masjid aja, tidak usah, atau di musola, atau di mihrab, atau di kamar, tidak usah. Kita sambil bergaul atau sambil mancing, baca qul huwallahu ahad Allahu samad. Sambil nyetir, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad, baca qul huwallahu ahad. Ini adalah sebagai persiapan kita untuk pindah. Kita ini pindah, mau tidak mau pasti pindah. Tadi itu, bisakah coba pertahankan waktu maghrib, jangan sampai terjadi pindah ke waktu isya. Tidak bisa, pasti pindah ke waktu isya. Waktu isya ini pertahankan, jangan pindah ke waktu subuh, pasti pindah ke waktu subuh. Subuh pertahankan, bisakah jangan sampai pindah ke waktu, mau tidak mau pasti pindah, ya. Besoknya lain lagi tanggalnya, besok lain lagi harinya, pasti pindah. Kita pun pindah. Sekarang kita di atas bumi, nanti pindah ke perut bumi. Nah, banyak-banyak mengisi waktu, mengisi kesempatan, mengisi umur dengan amal-amal soleh. Di antaranya yang tadi ini, qul huwallahu ahad dulu ya. Memang yang lain juga bagus, ada fadilat, ada keunggulan. Yang lain jangan ditinggal, ini tambahan ya. Nanti kita sedikit mengenai ini keutamaan qul huwallahu ahad ya. Nah, kalau kita jualan, buka toko, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, susun barang, baca lagi ya. Apalagi menunggu-nunggu pelanggan, baca lagi, daripada cerita-cerita kosong. Artinya ya mengerti aja sudahlah, namanya sudah tua ini kan, paham-paham aja lah, gunakan umur, menggunakan waktu, menggunakan kesempatan ya. Itu qul huwallahu ahad. Kasratul alqab tadullu ala majidil fadilah. Banyaknya gelar menunjukkan banyaknya keutamaan. Nah, kita aja umpama gelar nih Muhammad, taruh aja Muhammad. Muhammad gelarnya orang dipanggil Pak Kades, sebab dia jadi Pak Kades, jadi kan dipanggil Pak Kades. Kemudian dia juga jadi imam di masjid, dipanggil Pak Imam. Oh, Pak Imam. Dia juga bisa khutbah di masjid, khatib. Umpama itu hanya nama kita lah. Jadi orang tuh banyak punya keunggulan. Ini qul huwallahu ahad walahu isrina isman. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada mempunyai 20 nama. Sedang tadi berapa? Ada 2-3 aja lah, ini 20 nama. Qul huwallahu ahad ila akhir. Maka nama yang pertama suratul ikhlas. Itu sudah maklum, suratul ikhlas. Wa qala Qatadatu radhiyallahu ta'ala anhu wa innama sumiyat suratul ikhlas li'annaha suratul khalisatun lillah laysa fiha dzikru syai'in min amrid dunya wa laysa fiha dzikru syai'in min amril akhirah. Dinamai itu qul huwallahu ahad sampai akhir, dinamai suratul ikhlas. Kata Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, diberi nama suratul ikhlas karena dalam surah itu semata-mata zat Allah yang dibicarakan, semata-mata sifat Allah yang dibicarakan. Tidak ada sedikit pun pembicaraan masalah dunia, tidak ada sedikit pun masalah akhirat. Ayo, itu luar biasa itu qul huwallahu ahad lah. Nah, wa qala Abu Sa'id Al-Hanafi rahimahullahu al-ghani innama sumiyat suratul ikhlas li'anna Allah ta'ala yakhlisu qari'uha min sada'idid dunya wa min sakaratil maut wa zulamatil qabr wa min ahwali yaumil qiyamah. Diberi nama suratul ikhlas karena Allah melepaskan orang yang membacanya
daripada kesusahan dunia, dan Allah melepaskan orang yang membacanya daripada kesusahan sakaratul maut, dan Allah melepaskan orang yang membacanya daripada gelapnya kubur, ya, dan Allah melepaskan orang yang membacanya daripada dahsyatnya di padang mahsyar, ya. Itu qul huwallahu ahad, ya. Apa kelawasan kan guru? Dikit lagi lah. Nah, wasani suratul tafrid, wasalis suratul tajrid, apalagi wasalis suratul tauhid, ya. Yang kedua namanya surah tafrid, surah menunggal. Tajrid surah sendirian. Tauhid surah ma'asakan, ya. Nah, sedikit. Itu di dalam suratul Ikhlas kan, itu pahalanya menempati berapa? Sepertiga Al-Quran. Istilahnya lah, menempati pahalanya sepertiga Al-Quran. Kenapa jadi demikian? Sebab dalam Al-Quran itu ada 3 secara jumlah. Pertama, membicarakan masalah hukum, nah, ada halal haram macam-macam itu. Nah, dalam Al-Quran cari aja situ. Yang kedua, membicarakan masalah wa'id dan wa'ad, atau wa'ad dan wa'id, ya, janji surga dan janji neraka secara jumlah lah. Nah, yang ketiga, membicarakan sifat Allah dan asma Allah dan af'al Allah di dalamnya. Makanya di dalam qul huwallahu ahad tadi, di situ tajalli kamaha besarannya Allah, tajalli kamaha agungannya Allah. Maha agung, maha besar. Kayak apa maha besar Allah Ta'ala itu? Kayak apa maha besar itu? Kayak apa Allah Ta'ala kan maha besar? Kayak apa besarnya? Maha agung, kayak apa agungnya? Nah, dalam qul huwallahu ahad itu ada situ, ya. Nah, coba kita maknai dulu lah sedikit. Kan dahulu ini orang-orang kafir kan menanya, ya Muhammad insib lana rabbak, itulah. Nah, itu sudah. Nah, itulah. Kemudian turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Nah, kita maknai aja lah, menyampaikan surah qul huwallahu ahad. Katakan oleh Muhammad, Tuhan Allah, qul huwa, yaitu Tuhan Allah, namanya Allah, ahad, zat, apa sifatnya esa. Jadi Tuhan kami itu namanya Allah, sifatnya esa. Sifat Tuhan kami nih esa, orangnya tunggal. Nah, ini maha besar Allah, maha agung Allah, orangnya tunggal. Coba amun orangnya 2, bukan maha besar, bukan maha agung, orangnya 2, apalagi 3. Tuhan apa 2, apalagi 3. Kalau asa, dia membikin alam semesta sendirian, ya. Kalau dia mengatur alam semesta sendirian. Kalau 2 bagi, kau nanti tugas di atas langit, ya, aku di bumi, kau tugas nanti malam, aku siang. Bukan maha agung namanya, bukan maha besar. Kalau maha besar ahad, nih orangnya ahad nih. Ayo, hebatlah Tuhan kita, alhamdulillah. Asa, jadi dia yang menjadikan alam semesta sendirian. Kata asa, mengatur pun sendirian seluruh alam semesta. Bukan alam ini aja, bukan alam dunia aja, alam ghaib, alam malakut, alam jabarut, alam laut, alam nasut, alam macam-macam alam lah, ya, sendirian. Nah, ini maha agung namanya, orang agung, ya, maha lagi. Nah, apalagi sambungannya guru. Allahu samad, Allah tempat, kalau tempat itu kayak tempat lah. Allah tujuan segala hajat makhluk. Semua hajat makhluk tertuju kepada Allah, sebab inya tunggal. Amun Tuhan itu 2, yang satu aku kata ke Tuhan ini aja, ya. Yang lain, kelompok lain, aku ke Tuhan ini aja, ya. Sebab Tuhannya 2, apalagi Tuhannya 3, orangnya asa. Jadi semua hajat kasih Tuhan aja. Nah, ayo seluruh makhluk nih, kita pun berhajat kepada Allah. Tidak bisa bernapas kita kalau Tuhan tidak menolong. Alhamdulillah, tidak bisa bergerak kita kalau Tuhan tidak menolong.
Kita berhajat itu bukan berkata, ya Allah aku bernafas, ya Allah tolong. Oh bukan. Tuhan sudah tahu kita ini hamba. Kita ini lemah, tetap kita ini ditulungi Allah. Walaupun kita sombong, tidak merasa pertolongan Allah. Padahal ditulungi Allah. Ya, nah makanya paling mulia makhluk yaitu makhluk yang di hatinya penuh dengan nur jalalullah, kebesaran Allah. Ya kulhu hata deh lah, teruskan dulu lah. Nah, maknanya dulu apa semuanya, lam yalid yulad, tidak melahirkan seperti Siti atau Siti lah Maryam, kayak Jawa lah kalau jualah Siti Maryam, Siti Banjar seperti Siti Maryam mah Siti lah, ya sudah barang aja. Nah, ayo melahirkan dan tidak dilahirkan seperti Nabi Isa. Ini Tuhan misalnya lah, Tuhan misalnya aja, tapi mustahil lah. Ini Tuhan nih melahirkan anak atau membikin anak. Ya Tuhan, Isa ikam aku bikin anak, aku jadikan anakku. Umpama bukan maha besar, sebab Tuhan ini tahu dirinya doib nanti, dirinya lemah nanti. Siapa yang mengganti tugasku? Kau Isa yang mengganti tugasku. Aku nanti tua, aku lemah, tidak bisa lagi. Jadi kau nanti yang jadi Tuhan. Mustahil, bukan maha besar lah. Kalau maha besar kada perlu itu anak tuh, tidak ada. Apalagi ranai lah. Nah, hebatnya Tuhan kita lah. Nah, walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, kada ada lagi bandingan, apalagi habis sudah. Kada ada bandingannya lah. Waktu Nabi Isra Mi'raj, ini kelewatan lah sedikit lagi. Waktu Nabi Isra Mi'raj. Nah, Nabi naik walamma bahasa kita aja sudah. Manakala Nabi Isra Mi'raj, Nabi naik sampai ke Aras. Ya, kan sampai ke Aras kan? Maka Nabi dilihatkan Aras itu mempunyai tiang 360.000 tiang. 360.000 tiang. Nah, satu tiang ke tiang yang kedua jaraknya ini, di situ ada 12.000 tanah lapang. 12.000 tanah seperti tanah lapang, tanah kosong, 12.000. Nah, satu tanah lapang itu dibanding dengan Masyriq dan Maghrib lebih lebar daripada Masyriq dan Maghrib jaraknya. Jadi secara jumlah, maka di tiang Aras ini para malaikat Allah yaqra'una qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Mereka membaca qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini Nabi nang tahu lah. Nabi diberitahu soalnya siapa? Allah memberitahu. Jadi di tiang-tiang Aras itu jaraknya yang begitu lebar, begitu luas, diisi dengan malaikatnya membaca tadi qul huwallahu ahad sampai akhir. Kemudian malaikat berdoa, ya Rabbana wa ya Sayyidana qad wahabna sawaba hadhil qiraah liman qara'at qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad min ummati habibika Muhammad minar rijal wan nisa. Ya Allah, kami berikan pahala bacaan kami ini yang tadi kuhalat ya, bacaan kami ini kepada umat Muhammad laki-laki yang membaca qul huwallahu ahad, daripada umat Nabi Muhammad laki-laki dan perempuan. Ayo, berapa pahalanya guru? Sebab Allahnya Maha Agung lah. Makanya tadi sedikit maaf, berjuta maaf, ampun berjuta ampun, walaupun di sini kan ada, tapi maaf aja lah. Ini kisah aja. Kisah maaflah, berjuta maaflah. Ada orang mati, umpamanya ada orang mati, taruh di hadapan mayit umpamanya biji kopi umpamanya isinya 1.000, taruh dalam mangkok atau dalam baskom. Kemudian datang nang melawat raup, ambil, lihati, 20 qul huwallahu ahad hadiahkan kepada nang mati. Datang pulang yang lain, marau pulang,
Oh 30 kul huwallahu bariakan hadiahkan lawan nang mati. Ummah kayak apanya himungan nang mati dapat hadiah daripada keluarga, jiran, tetangga dan lain-lain daripada kesian nang mati. Mengharap bantuan kita, pertolongan kita. Ayo kul huwallahu kadang mungkin dan hafalnya lah guru lah. Kemudian habisakan tadi amunnya habis 1000. Habis kopinya ditutuk, dibikin kopi malamnya ba'arwah bariakan pulang lawan nang datang. Ayo. Apalagi kopinya berjahe. Tadi ulang melihat situ ada jahe situ. Berjahe. Ayo kayak apa pian pahalanya itu umpama. Kada usah, ayo sudah masing-masing sudah bersimpanan. 10 apa? 1000 tadi 1000. Siapa membaca qul huwallahu 1000 kali lah. Kada mati dulu kecuali dilihatkan surganya Allah atau orang lain nang melihatnya. Tapi jangan tertipu, aku sekalinya orang surga sebab Guru Rasid melihat aku dalam surga. Jangan tertipu sampai kada sembahyang lagi. Tertipu ngarannya lah. Mbah jadi orang surga kalau sembahyang lagi sebab guru nama melihatkan dalam surga. Tertipu ngarannya biar aja kalau atau biar orang bermimpi biar yang penting baca lah. Ini tambahan sanggup mati mintunya sudah kalau lah. Nah kira-kira coba aja lah. Banyak lagi tuh banyak sedikit lagi. Maaf sebelum qul huwallahu ahad apa sebelum qul huwallahu ahad surahnya tabat kah kalau tabat kah tabat. Nah tabat sebelum qul huwallahu ahad tabat kan di bawahnya qul huwallahu ahad. Siapa membaca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah haramkan orang yang membaca qul huwallahu ahad tadi la yajtami'ullah bainahu wa baina Abu Lahab finnar. Allah tidak mengumpulkan orang yang membaca qul huwallahu dengan Abu Lahab dalam neraka. Sebab bilanya dalam neraka tak kumpul, Allah tidak mengumpul. Sebab itu suratul Ikhlas tadi namanya suratul Baro'ah, suratul Najah, surah kelepasan daripada api neraka. Jadi bagus dibacalah. Nah kira-kira mudahan kita diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah dapat mengamalkan membaca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad dalam setiap hal. Amin ya rabbal alamin. Salah hilap ampun maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.